Halo, perkenalkan, nama aku Puji Ginastiani. Aku adalah mahasiswi dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini aku akan bahas 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Mentawai. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 1.500 suku bangsa dan setidaknya memiliki 1.027 bahasa. Berbicara tentang keberagaman suku, di Sumatera Barat ada sebuah suku kuno yang menempati Kepulauan Mentawai yang dikenal dengan suku Mentawai. Mentawai merupakan kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan 4 pulau besar yakni Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Pulau Sipora. Pulau yang terbesar adalah Pulau Siberut. Suku Mentawai adalah suku tertua di Indonesia. Para peneliti meyakini bahwa nenek moyang dari suku Mentawai sudah mendiami lokasi Kepulauan Mentawai di barat Sumatera ini sejak tahun 500 sebelum Masehi. Perjalanan menuju suku Mentawai dari Padang harus lewat laut sekitar 10 jam, sampai di Pulau Siberut masih harus naik perahu lagi selama 6 jam. Oke, langsung aja ke unsur kebudayaan yang pertama, yaitu religi. Suku Mentawai memiliki kebudayaan tradisional yang masih sangat kental dengan nuansa animisme. Kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat suku tradisional Mentawai adalah arat sabulungan. Istilah ini berasal dari kata sa atau se, yaitu sekumpulan, serta bulung, yaitu daun. Sekumpulan daun itu dirangkai dalam lingkaran yang terbuat dari pucuk enau atau rumbia, yang diyakini memiliki tenaga gaib. Arat memiliki makna yang sangat luas, oleh karena itu arat menjadi filsafat hidup, norma kehidupan baik secara pribadi maupun dalam keluarga dan suku. Sayangnya, keberadaan kepercayaan arat sabulungan ini nyaris punah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan itu dibuat setelah diadakannya rapat 3 agama, yaitu Protestan, Islam, dan Sabulungan. Berdasarkan hasil keputusan dari rapat 3 agama tersebut, maka pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri yang menjabat antara 1953 sampai 1955 mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu dengan dikeluarkannya SK atau Surat Keputusan. Masyarakat Mentawai diberi waktu selama 3 bulan untuk meninggalkan arat sabulungan dan menggantinya dengan agama resmi yang ada di Indonesia saat itu, baru masuk agama Islam dan Protestan. Tekanan, ancaman, dan pemaksaan itu berlangsung terus-menerus hingga penghujung tahun 70-an. Sebenarnya masuknya Protestan dan Islam di Mentawai mengalami pro dan kontra. Dalam hal ini ada penduduk asli Mentawai yang dengan sukarela berpindah agama, kemudian berganti menjadi Islam maupun Protestan, namun tidak sedikit pula mereka yang menolak berpindah kepercayaan. Maka dari itu, disinilah terjadi pemaksaan-pemaksaan serta pengrusakan-pengrusakan dan pembakaran terhadap alat-alat pemujaan, dan dengan itu pula, kedudukan Rimata dan Sikere turut dihapuskan. Meskipun pada kenyataannya, hingga kini arat sabulungan tidak benar-benar ditinggalkan, karena keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat Mentawai sudah mendarah daging dan tidak serta-merta dapat dihilangkan begitu saja. Yang kedua, sistem sosial. Meski mengikuti sistem pemerintahan Indonesia, masyarakat Mentawai juga tidak lepas dari sistem sosial dan pemerintahan dalam kebudayaan tradisional mereka. Semua masyarakat tergabung dalam satu kesatuan yang utuh dan berkedudukan sama, kecuali Sikere atau dukun yang kedudukannya lebih tinggi dibanding masyarakat lain karena dianggap dapat menyembuhkan dan memimpin setiap upacara adat, serta Rimata yang berfungsi sebagai kepala suku. Masyarakat Mentawai bersifat patrinial, adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari ayah. Struktur sosial tradisional adalah kebersamaan. Mereka tinggal di rumah besar yang disebut juga uma, yang berada di atas tanah-tanah suku. Selanjutnya yang ketiga, seni rupa dan desain. Salah satu hasil kebudayaan yang dimiliki oleh suku Mentawai yaitu tato. Tato tradisional khas Mentawai yang sudah ada sejak zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi,
menandakan bahwa keberadaan seni lukis di atas kulit suku Mentawai lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai pada tahun 1300 sebelum Masehi. Wow, keren banget kan teman-teman? Bagi masyarakat Mentawai, tato merupakan roh kehidupan. Tato melambangkan keseimbangan antara alam dan penghuninya. Motif juga menggambarkan jati diri dan status sosial atau profesi seseorang. Tato seorang sikere akan berbeda dengan tato yang berprofesi sebagai pemburu. Oh iya, mereka juga kerap melukis hewan di dinding rumah untuk keperluan adat. Kemudian yang keempat, arsitektur. Uma adalah rumah adat suku pedalaman Mentawai. Kegunaannya adalah untuk tempat menginap bersama, menyimpan pusaka-pusaka dan benda warisan, penyimpanan tengkorak hasil buruan, pelantikan sikere, musyawarah masyarakat, dan tempat untuk persembahan. Uniknya, Uma dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi dipasak dengan kayu yang kokoh serta sistem sambung silang. Atap Uma terbuat dari daun sagu yang sudah tua dan kering berwarna kecoklatan, lalu disusun rapat. Pondasinya ditanam dengan kedalaman sekitar 2 meter di bawah tanah. Ini tidak memiliki pintu dan biasanya berlangsung selama banyaknya tengkorak binatang bergotong royong terpajang di dekat tergantung dari ukuran umanya tersebut dan ruang tamu utama Uma, serta ada bermacam-macam anyaman-anyaman kering. Ada 3 bagian dari Uma, bagian depan untuk perkumpulan dan terima tamu, tengah rumah untuk istirahat, yang ada perapian besar untuk masak makanan di pesta adat. Bagian belakang tempat istri tidur, juga ada perapian untuk istri membuat kapurut tiap hari. Kapurut ini merupakan makanan pokok dari sagu yang dibungkus daun sagu sebelum dibakar. Lalu yang kelima, ada seni pertunjukan dan seni media. Suku Mentawai dan alam merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan. Mulai dari tato, pakaian, bahkan racun untuk tradisi memanah, semuanya dibuat dengan bahan-bahan dari alam. Turuk Langgai merupakan tarian yang gerakannya adalah peniruan dari gerak-gerik binatang di alam sekitar masyarakat suku Mentawai. Selain itu, gerak Turuk Langgai juga menyimpan nilai-nilai luhur yang penting dalam kehidupan suku Mentawai, misalnya perdamaian antar suku. Turuk Langgai merupakan perpaduan irama hentakan kaki dengan gendang, dan juga disertai dengan nyanyian untuk menggambarkan sebuah cerita yang akan ditirukan disebut uliat. Uliat adalah sebuah peniruan dari tingkah laku yang akan diperagakan. Turuk Langgai biasanya yang paling sering ditampilkan sebagai bentuk kegembiraan masyarakat dalam hal yang dianggap sebuah kemenangan kedamaian yang berupa pesta adat dan pesta-pesta kecil lainnya. Adapun kesenian di Mentawai yang biasanya digunakan atau dipentaskan pada saat diadakan upacara adat seperti upacara panen, upacara pemanggilan roh, upacara pembuatan rumah adat, dan lain sebagainya. Namun di video ini merupakan upacara pengusiran roh-roh jahat. Yang keenam adalah bahasa dan aksara. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mentawai adalah bahasa Mentawai, dan sebagian besar masyarakat Mentawai dalam tidak dapat berbahasa Indonesia, terutama masyarakat dalam di bagian dalam Pulau Siberut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada sistem teknologi. Sistem mata pencarian masyarakat tradisional Mentawai pada umumnya adalah berladang, berburu, meramu, dan berternak. Masyarakat Mentawai biasanya pergi ke hutan untuk menebang sagu yang merupakan makanan pokok mereka. Pada dasarnya, pekerjaan yang dilakukan masyarakat Mentawai didasarkan pada jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan rumah baru, membuat sampan atau merambah hutan untuk ladang. Berburu menurut masyarakat suku pedalaman Mentawai adalah pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh kaum pria dan merupakan aktivitas kebanggaan pria. Kebanggaan tersebut dapat dilihat dari pajangan tengkorak binatang buruan di dalam Uma. Selain sebagai ajang menguji keahlian dan keterampilan menggunakan peralatan berburu, busur, dan anak panah. Setiap kali berburu, berlaku tabu atau KK yang harus dijalani oleh setiap orang yang ikut pergi berburu. Misalnya, tidak boleh makan belut, tidak boleh berhubungan intim dengan istri. Berburu juga dilakukan dengan upacara panangga yang maknanya sama dengan upacara panaki, yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada roh-roh penjaga hutan sebagai penghargaan dan rasa terima kasih. Keterampilan membuat dan menggunakan panah beracun merupakan hal yang wajib dimiliki para pria suku pedalaman Mentawai.
Mereka sudah berlatih memanah menggunakan bambu sejak kecil. Bahan-bahan untuk meracik racun pada panah yaitu batang ragi, akar tuba, cabai kutu, kulit kayu lapak, dan lengkuas. Semua bahan itu diparut, lalu dikeluarkan cairannya dari akar tuba dan kulit kayu lapak dengan ditumbuk. Racun yang sudah jadi ditampung dalam tempurung yang disiapkan menggunakan gelang rotan, kemudian dioleskan ke panah dengan menggunakan kuas yang terbuat dari ekor tupai yang ditancapkan di bambu. Biasanya, panah beracun digunakan untuk berburu rusa, monyet, dan babi. Racun ini mampu membunuh binatang buruan. Apabila dosisnya dinaikkan, nyawa manusia pun dapat melayang. Beralih ke pakaian. Warga suku Mentawai menggunakan kulit batang beiko untuk dijadikan pakaian mereka sehari-hari. Warna untuk sikere yang berwarna merah ya teman-teman. Dan untuk masyarakat lainnya, warna asli dari kulit beiko ini. Untuk perempuan, pakaiannya dahulu itu biasanya memakai daun pisang. Namun, sekarang sudah ada kain. Perempuan yang cantik di Mentawai itu, yaitu yang mempunyai gigi runcing dengan cara dikikis. Pasti sakit kan teman-teman? Gak kebayang dong gimana rasa sakitnya. Jadi, itulah 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Mentawai. Kalau teman-teman dapat ilmu baru, jangan lupa like videonya, kasih komen di bawah untuk saran dan masukannya. Thanks udah nonton video ini sampai akhir. Sekian, dan bye-bye.